Ya, pemirsa, Minggu pagi warga dihebohkan dengan penemuan 7 mayat remaja laki-laki tanpa identitas yang mengapung di Kali Bekasi, Jawa Barat. Dan hingga saat ini baru 2 jenazah yang teridentifikasi dan telah diserahkan kepada keluarga. Sementara 5 jasad lainnya belum diketahui identitasnya. Ya. Warga perumahan Pondok Gede Permai Jati Asih Kota Bekasi digegerkan dengan penemuan 7 mayat remaja di Kali Bekasi pada Minggu pagi. Area Pondok Gede Permai, Ketujuh jenazah pertama kali ditemukan oleh warga pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat saat mencari kucing miliknya. Petugas gabungan kemudian mengevakuasi 7 jenazah dan melakukan pencarian di aliran Kali Bekasi. Polisi melakukan olah TKP dan meminta keterangan sejumlah saksi untuk proses penyelidikan, termasuk mendalami soal informasi para korban yang seluruhnya merupakan remaja laki-laki itu hendak tawuran sebelum akhirnya ditemukan tewas mengapung di Kali Bekasi. Berdasarkan hasil penyelidikan, ketujuh korban sempat berkumpul bersama 60 remaja di sebuah bedeng di jalan kawasan Bojong Menteng, Rawalumbu, Kota Bekasi. Menurut polisi, puluhan remaja tersebut tengah berpesta minuman keras dan hendak melakukan tawuran. Saat petugas datang ke lokasi, puluhan pemuda kocar-kacir melarikan diri. Diduga, sebagian remaja menyeburkan diri ke Kali Bekasi untuk menghindari kejaran petugas. Polisi menangkap 22 orang dan 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka karena membawa senjata tajam. Selain itu, 21 senjata tajam dan 30 motor diamankan petugas sebagai barang bukti. Jadi setelah kita lakukan, mereka berkumpul di situ, kemudian datang tim dari patroli presisi, kelompok pemuda itu kemudian melarikan diri dan ada yang melarikan diri ke areal pemukiman warga dan ada yang meloncat ke sungai, Mas. Tewasnya 7 orang remaja yang diduga melompat ke Kali Bekasi, Jawa Barat untuk menghindari patroli polisi pada hari Minggu lalu berbuntut panjang. Pihak Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Metro Jaya memeriksa 9 orang anggota Perintis Presisi Polres Metro Bekasi Kota yang saat kejadian berada di lokasi. Pemeriksaan terhadap 9 orang anggota Perintis Presisi Polres Metro Bekasi Kota ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pelanggaran kode etik dalam kasus kematian 7 remaja ini. Bid Propam Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 anggota patroli Perintis Presisi Polres Metro Jakarta Bekasi untuk mendalami, ya, ini sebagai bentuk akuntabilitas untuk semuanya clear, transparan, bagaimana tahap dari mulai menerima informasi, proses cyber patrol hingga mendatangi lokasi. Ada beberapa orang yang berkerumun yang diduga berdasarkan informasi dari Kasat dan hasil pemeriksaan itu diduga sedang minum minuman keras yang dikemas dalam plastik dan juga tersedia beberapa senjata tajam. Ketujuh jasad remaja laki-laki yang tewas di Kali Bekasi dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Setelah 2 hari, akhirnya Polri berhasil mengidentifikasi 2 dari 7 jenazah. 2 jenazah yang berhasil teridentifikasi yaitu Muhammad Rizky, laki-laki berusia 19 tahun yang merupakan warga Bojong Menteng, Bekasi, Jawa Barat. Kemudian Ahmad Davi yang merupakan remaja laki-laki berusia 16 tahun asal Bantar Gebang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Kedua jenazah itu berhasil diidentifikasi berdasarkan data gigi, sidik jari, ciri medis, serta barang pribadi milik yang bersangkutan. Sementara itu, Maulana dan Melinda, orang tua VS,
Diduga salah satu jenazah yang mengapung di Kali Bekasi Minggu lalu mendatangi DVI RS Polri Kramat Jati. Mereka mengaku kecewa karena hingga saat ini dirinya belum bisa melihat secara langsung jenazah yang berada di RS Polri. Ke Polres ternyata nggak ada juga. Saya diarahkan ke sini, makanya saya mau lihat gitu, mau melihat aja, memastikan itu anak saya bukan, karena saya ada tanda-tanda ciri anak saya. Gitu. Hingga saat ini sudah ada 7 keluarga yang melaporkan data dari keluarganya yang hilang kepada pos DVI Antemortem RS Polri. Untuk melihat langsung, tetapi dalam prosedur DVI atau identifikasi secara ilmiah itu tidak diperbolehkan karena nanti bias. Pertama karena jenazah yang kita temukan memang sudah agak lebih dari 24, jadi ada proses pembusukan. Kemudian identifikasi juga harus berdasarkan standar operating prosedur yang kita sudah sama-sama adopsi. Hingga saat ini, tim DVI RS Polri Kramat Jati masih terus berupaya untuk mengidentifikasi 5 jenazah yang tewas mengambang di Kali Bekasi, Jawa Barat. Minimnya data pembanding dari keluarga juga menjadi alasan mengapa hingga saat ini proses identifikasi masih belum rampung terhadap kelima jenazah tersebut. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini mengenai proses identifikasi 5 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi, Jawa Barat, kita akan ajak Anda bergabung dengan rekan kami, Putri Sofia di Rumah Sakit Polri Jakarta. Selamat siang, Putri Sofia, informasi terbaru dari Anda, silakan. Ya, selamat siang Anda dan juga pemirsa. Benar sekali, memang dari 7 jenazah yang ditemukan tenggelam di Kali Bekasi, Jawa Barat ini memang hingga saat ini masih ada 5 jenazah atau jasad yang belum teridentifikasi dari tim DVI RS Polri Kramat Jati. Dan memang dari RS Polri sendiri mengaku memang mengalami beberapa kendala untuk mengidentifikasi sisa jenazah yang masih belum teridentifikasi ini. Hal ini dikarenakan memang yang pertama adalah karena kondisi yang pada saat jenazah tersebut ditemukan ini adalah sudah mengambang atau sudah tenggelam di dalam air selama 2 hari. Sehingga kondisi tenggelam inilah yang membuat proses pembusukan semakin memperparah kondisi dari jenazah tersebut. Selain itu, memang dari kondisi pembusukan tersebut ini adalah sedikit menyulitkan bagi tim gabungan untuk mengidentifikasi bagaimana data postmortem dan juga antemortem yang mengingat sidik jari dan juga bagian-bagian tubuh lain yang memang sudah kurang lebih sudah melalui proses pembusukan. Selain dari proses pembusukan tersebut, memang dari kendala-kendala lain yang dialami oleh tim Disaster Victim Identification atau tim DVI dari RS Polri ini adalah mengalami kendala mengenai minimnya data pembanding yang diberikan oleh pihak keluarga yang memang merasa sanak saudaranya ini juga ikut turut dalam peristiwa yang ditemukan pada hari Minggu 22 September lalu di Kali Bekasi, Jawa Barat. Hingga saat ini memang proses identifikasi masih terus berlangsung dari pihak RS Polri dikarenakan memang hingga saat ini bagian-bagian tubuh yang diperlukan bagi pihak RS Polri untuk mengidentifikasi kelima jenazah ini hanyalah gigi dan juga tulang. Hal inilah atau bagian-bagian tubuh inilah yang tersisa bagi para pihak RS Polri untuk mengidentifikasi sebenarnya siapa identitas dan milik keluarga siapa kelima jenazah yang hingga saat ini masih belum teridentifikasi. Memang untuk prosedur dari pengidentifikasian jenazah yang memang tenggelam di air ini sesuai dengan standar operasional prosedur dari rumah sakit sendiri ini melakukan 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan pemeriksaan bagian luar, yang kedua adalah tahapan pemeriksaan bagian dalam. Tahapan-tahapan inilah yang memang dilakukan dari pihak rumah sakit untuk mengidentifikasi apakah terdapat luka ataupun kerusakan organ bagian dalam maupun luar. Dari kedua tahap tersebut, tahap final dan tahap ketiga yang terakhir ini adalah tahap rekonsiliasi, yakni adalah tahap untuk mencocokkan data-data postmortem dan juga antemortem maksud kami, yang memang ini diperoleh dari data-data primer dan juga data sekunder yang dimiliki oleh RS Polri yang diberikan oleh pihak keluarga. Sehingga tahap rekonsiliasi inilah yang nantinya akan menjadi keputusan final bagaimana memang ini siapa dan milik keluarga siapa jenazah yang hingga saat ini masih belum teridentifikasi. Tadi baru saja kami beberapa kali menemui sanak keluarga ataupun kerabat yang mengaku ini merupakan keluarga dari Rizky, yang memang ini keluarga meyakini bahwa memang sanak saudaranya ini merupakan salah satu korban yang ikut tenggelam dalam peristiwa di Kali Bekasi, Jawa Barat.
keluarga mengaku bahwa mereka yakin dengan data-data yang sudah diberikan dan juga merasa bahwa salah satu dari kelima jenazah yang belum teridentifikasi ini merupakan sanak keluarga dan juga anak dari orang tua yang mengaku sebagai keluarga dari Rizky. Selain itu, memang hingga saat ini kami masih menunggu dikarenakan pukul 1 ini pihak RS Polri Kramat Jati sedang melakukan sidang rekonsiliasi dan kami masih memantau bagaimana nanti perkembangannya. Apakah sore hari ini terdapat perkembangan mengenai siapa saja jenazah-jenazah yang akan teridentifikasi ataupun sudah teridentifikasi dari pihak tim gabungan dari DVI dan juga RS Polri Kramat Jati. Sementara demikian, Ana, kembali ke studio. Ya, Putri, tadi Anda mengatakan bahwa Anda bertemu dengan salah satu keluarga dari jenazah yang sudah dibawa di Rumah Sakit Polri begitu. Apakah memang ada anggota keluarga lain yang sudah menyetorkan data antemortem untuk membantu proses identifikasi bagi jenazah yang belum teridentifikasi, Putri? Ya, benar sekali. Untuk hari ini memang ada sanak kerabat dan juga keluarga dari keluarga yang mengaku memiliki anak bernama Rizky. Dan memang tadi kami sempat menanyakan seperti apa barang apa saja yang diberikan keluarga kepada pihak RS Polri untuk memudahkan pihak RS Polri mengidentifikasi jenazah yang memang hingga saat ini masih belum diketahui identitasnya. Beberapa barang tersebut adalah sidik jari dan juga ijazah. Mengingat ijazah ini memiliki sidik jari dari korban yang memang ini bisa membantu proses identifikasi yang dilakukan oleh RS Polri. Selain itu juga ada beberapa barang-barang pribadi dan juga beberapa pakaian dan juga aksesoris-aksesoris yang memang dibawa dari pihak keluarga ke RS Polri untuk dilakukan pencarian ataupun identifikasi mengenai jenazah yang hingga saat ini masih belum teridentifikasi. Sementara begitu. Baik, terima kasih laporan langsung Putri Sofia dari RS Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali.